Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Global Center ini memang menurut saya lebih terstruktur, kemudian jadi materi-materi yang diberikan memang betul-betul bisa mengena kepada sasaran. Dimulai dari hal-hal yang sifatnya umum sampai kemudian hal-hal yang kemudian langsung turun ke lapangan sampai kepada hal-hal yang sifatnya teknis. Kita lihat bahwasanya kejahatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir di seluruh dunia itu terjadi permasalahan ini. Dan mungkin menurut saya bahwasanya NGO ini juga punya pengalaman-pengalaman yang berbeda di tiap-tiap negara dalam penanganan isu ini gitu kan. So Indonesia and the DGC works very closely with civil society organizations. So organizations like the Center for Detention Studies provides very useful research and analysis to support the development of regulations. Halo sahabat pemasyarakatan, apa kabar? Bertemu kembali dalam podcast Voice of Correction, Let's Talk About Correction. Pada kesempatan podcast kali ini, kita akan berdiskusi terkait masih dengan hot issue di Indonesia, yaitu penanganan narapidana kasus terorisme di Indonesia. Namun kali ini kita kaitkan dengan kerjasama dengan pihak ketiga atau mitra. Nah, di part 2 nanti kita akan berdiskusi dengan mitra di Jenpas yang sudah kerjasama dengan Jenpas sejak tahun 2015, yaitu Global Center on Corporate Security atau GCCS. Nah, nanti kita akan berdiskusi dengan mereka. Namun, di part 1 ini kita akan ngobrol dan berdiskusi dengan dua perwakilan wali Napiter Indonesia. Telah bersama saya saat ini Pak Bahrun dan Mas Gaga. Terima kasih Bapak berdua sudah hadir di podcast kita kali ini. Oke. Nah, untuk memulai pertanyaan, saya mau memulai dulu dengan sebuah kalimat atau statement bahwa saat ini istilah multi-stakeholder approach atau pendekatan multi pihak itu menjadi tren di dunia penanganan narapidana saat ini. Artinya, kemitraan itu penting, Bapak-Bapak, bahwa negara dengan negara, government to government, kemudian NGO terlibat juga itu penting ternyata. Nah, dari kalimat ini, dari statement ini, bagaimana menurut Pak Bahrun dan Mas Gaga? Apakah sepakat atau ternyata nggak perlu kok misalnya NGO terlibat? Atau kita bisa kok melakukan sendiri gitu? Bagaimana Pak Bahrun? Kalau menurut saya sangat-sangat penting kita menjalin kemitraan dengan pihak luar. Karena pemasyarakatan memang juga tidak bisa melaksanakan tugas sendirian. Keberhasilan program di pemasyarakatan itu kan memang di situ ada unsur masyarakat. Unsur masyarakat itu kan memang luas, termasuk juga pemerintah daerah, termasuk juga unsur-unsur dari swasta. Di samping itu juga kan dari pemasyarakatan sendiri kan sudah ada yang namanya peduli pemasyarakatan, Pokmas peduli pemasyarakatan. Saya pikir itu juga sangat tepat sekali di dalam membangun komunikasi, membangun pembinaan, membantu pembinaan yang ada di lapas. Seperti itu. Mas Gaga gimana? Menurut saya melihat permasalahan ini akan lebih kompleks ya Bang ya, karena kita akan berfokus pada masalah isu terorisme atau ekstremisme sendiri ya. Kita lihat bahwasanya kejahatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir di seluruh dunia itu terjadi permasalahan ini. Dan mungkin menurut saya bahwasanya NGO ini juga punya pengalaman-pengalaman yang berbeda di tiap-tiap negara dalam penanganan isu ini gitu kan. Dan kemudian mereka membawa isu-isu itu dan program-program apa saja atau mungkin keberhasilan-keberhasilan yang sudah dilakukan oleh negara-negara sahabat itu dibawa ke Indonesia dan ditularkan ke kita. Jadi menurut saya itu penting ya, penting bagi kita untuk bisa lebih melihat permasalahan ini tidak hanya sebagai isu nasional, tapi menjadi isu global. Jadi wajib Bang, keterlibatan NGO tersebut dalam penanganan isu ini. Ya, artinya sepakat kita ya bahwa multi-stakeholder approach itu atau keterlibatan multi pihak itu memang diperlukan ya. Karena kalau kita menarik benang merah sahabat pemasyarakatan di podcast kita sebelumnya dengan mitra kita CDS misalnya, narasumber saat itu menyebutkan bahwa ternyata multi-stakeholder approach itu baru ada di Indonesia, Bapak-Bapak. Jadi contoh misalnya kemarin kita diskusi di Malaysia atau di Singapura saja. Jadi ketika NGO mau terlibat dalam penanganan narapidana kasus terorisme itu membutuhkan kualifikasi yang sangat ketat. Kalau di kita kan sesuai dengan prinsip pemasyarakatan ya, sangat open, terbuka terhadap keterlibatan masyarakat begitu. Jadi kemarin disebutkan bahwa kita harus bangga dengan keunggulan ini, bahwa kita punya pendekatan-pendekatan yang membeda dengan negara-negara lain gitu. Baik, kita masuk ke kerjasama kita dengan Global Center.
Ya, yang saya pahami bahwa kita sudah bersama dengan Global Center sejak tahun 2015 dan saat itu starting point-nya itu di Nusa Kambangan. Dan saya ingat sekali Pak Bahrun dan Mas Gaga juga orang-orang yang pertama kali mengawal dan ikut pelatihan saat itu. Nah, bagaimana nih Mas Gaga dan Pak Bahrun melihat sejauh ini? Karena sampai hari ini pun kita masih rutin ya melakukan pelatihan kerjasama dengan Global Center. Bagaimana sejauh ini melihat kerjasama yang sudah terjalin cukup lama ini? Kalau saya melihat ini sebuah hubungan yang sangat-sangat panjang dan ceritanya begitu banyak ya. Awalnya cuma hanya sekedar menjadi peserta pelatihan, kemudian di situ akhirnya saya mulai mengenal definisi lain dari sebuah terorisme karena itu masuk ke dalam sebuah ekstremisme kekerasan gitu kan. Nah dari situlah akhirnya saya melihat bahwasanya penanganan ini ada sebuah konsep yang lebih mudah dan simpel dan itu sudah digunakan di dalam pendekatan oleh PBB saat itu, yaitu mengidentifikasi berdasarkan ketertarikannya dan kapabilitas. Nah dari situ akhirnya saya bisa aplikasikan di dalam pekerjaan saya sebagai seorang wali napiter untuk lebih mudah. Nah dari situ akhirnya dari hari ke hari teman-teman yang dilatih di Nusa Kambangan itu makin banyak. Akhirnya kesamaan persepsi untuk pengidentifikasian lebih mudah, Bang. Itu sih yang saya lihat mungkin sampai hari ini ya itu masih kita kerjakan. Bagaimana kita mensosialisasikan identifikasi yang mudah untuk mengetahui ketertarikan, niat, dan kapabilitas seorang napiter yang kemudian fungsinya adalah untuk apa? Untuk pengelolaan pengamanan dan pembinaan. Jadi sangat praktikal sekali ya Praktikal apa yang disampaikan, diajarkan itu ya. Pak Bahrun? Mungkin Ya, saya pikir sama dengan Mas Gagah memang pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Global Center ini memang menurut saya lebih terstruktur, kemudian jadi materi-materi yang diberikan memang betul-betul bisa mengena kepada sasaran. Dimulai dari hal-hal yang sifatnya umum sampai kemudian hal-hal yang kemudian langsung turun ke lapangan sampai kepada hal-hal yang sifatnya teknis. Jadi sangat pas sekali dengan yang sedang kita butuhkan di pemasyarakatan khususnya dalam penanganan narapidana teroris. Dan saya lihat di sini Bang Edward bahwasanya dari Global Center itu sendiri mereka sangat-sangat menghargai respon dari para peserta. Kemudian mungkin fenomena-fenomena apa yang terjadi di lapangan itu pun juga kebaruan ya perkembangan. Diserap. Nah, akhirnya saya melihat bahwasanya metodologi materi dalam pelatihan itu juga berkembang terus. Itulah akhirnya kenapa mungkin hubungan ini bisa panjang karena modul yang kita gunakan selalu berkembang berdasarkan tantangan yang ada di lapangan. Ya, saya ingat waktu itu kalau nggak salah Pak Bahrun ya, ketika era one man one cell di Nusa Kambangan ya kan, penggunaan IT pada saat itu yang belum dipakai di pelatihan sebelumnya akhirnya masuk kan ke salah satu pointers di bahan ajar ya. Jadi setiap kali ada pertemuan dengan Global Center pasti akan dibahas, akan direview materi-materi apa yang kemudian perlu dikembangkan dan materi-materi apa yang kemudian sudah tidak terlalu relevan sehingga barangkali perlu kita tinggalkan. Yang jelas memang setiap ada pertemuan pasti kita diupdate dengan program-program yang memang menyesuaikan dengan kebutuhan pemasarakatan yang ada di Indonesia. Oke. Nah tadi menyambung tadi yang terkait bagaimana proses dari awal sampai akhir. Artinya mengalami proses itu gitu. Saya yakin Pak Bahrun, Pak Gagah juga kan sudah berapa kali ikut pelatihan tidak hanya dengan Global Center, pasti juga dengan mitra-mitra yang lain gitu kan. Kalau boleh dikulik gitu, apa sih yang membedakan pelatihan atau training yang dilakukan oleh Global Center dengan mitra-mitra kita yang lain? Apa sih uniknya gitu? Apa sih yang bikin menarik? Tadi Mas Gagah sampaikan ini sangat aplikatif misalnya. Itu apa sebenarnya gitu? Boleh saya dijelaskan? Jujur pertama kali saya mendapatkan pelatihan di mana peran partisipasi peserta begitu tinggi adalah salah satunya dari Global Center. Di mana saat itu kita mulai mengenal namanya breakout group. Kemudian kita diminta untuk menuliskan tugas, itu mungkin bisa sebuah identifikasi atau mungkin menyampaikan apa yang sudah kita kerjakan di lapangan, dituliskan dalam post-it, kemudian kita tempelkan. Belum lagi di dalam sesi pemberian materi, bagaimana para trainer gitu kan, itu meminta contoh-contoh kasus lapangan yang mungkin bisa linear dengan materi. Jadi akhirnya saya melihat kasusnya nggak ngawang-ngawang ya? Nggak ngawang-ngawang, jadi by evidence saya melihat real ya, real by evidence. Gitu. Dan semua itu bisa diselaraskan dengan materi yang ada. Jadi bahasanya saya ngomong di sini mungkin tantangan pekerjaan kita banyak terjawab oleh teori-teori yang ada di dalam materi pelatihan. Dan dengan seperti tadi menuliskan post-it gitu kan, ada breakout group, ada
permainan-permainan juga, itu juga secara dari peserta sepertinya itu tidak membuat mereka bosan ya. Jadi malah Ya, Pak? lebih komunikatif lagi, lebih Ya. hidup lagi. Jadi artinya diskusi-diskusi ataupun materi-materi yang diberikan, yang disampaikan malah lebih mengenal lagi gitu. Dengan adanya diskusi-diskusi yang disampaikan, baik yang kemudian kelas-kelas kecil nanti kemudian dipresentasikan di kelas-kelas yang besar. Ya. Gitu. Yang lain misalnya kalau saya tak salah dengar dulu juga ada ketika selesai pelatihan, di akhir pelatihan juga misalnya peserta disuruh untuk menuliskan rencana aksi gitu. Itu bagaimana tuh? Nah, itu bagi saya satu hal yang baru ya, Bang. Bagaimana biasanya setelah selesai pelatihan ya sudah, selesai saja. Pemberi pelatihan berharap bahwasanya materi yang diberikan bisa diaplikasikan ke lapangan tanpa ada tidak lanjut gitu kan. Tetapi Global Center akhirnya punya inisiatif untuk melakukan rencana aksi pribadi kepada tiap-tiap peserta. Dan kemudian selang berapa bulan, Global Center akan datang ke UPT bersama tim dari Dijenpas untuk mengecek sejauh mana rencana aksi pribadi bisa dikerjakan. Bahkan juga termasuk juga apakah ada kendala di sini. Saya masih ingat berapa kali ternyata muncul ada kendala di mana ternyata ada perbedaan persepsi antara petugas dengan yang dilatih dengan mungkin kepala unit pemasyarakatan. Oh iya, KUPT. Iya, KUPT. Betul. Ya. Sampai akhirnya kan berapa kali pelatihan kita libatkan KUPT biar tahu dan memahami. Pak Wahrud, ada tambahan? Ya, saya pikir yang dilakukan oleh Global Center memang betul, jadi mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang dilakukan oleh para wali. Di samping itu juga disesuaikan atau mungkin disampaikan kepada para pimpinan di unit pelaksanaan teknis, sehingga kemudian baik pimpinan maupun wali itu sendiri juga satu suara, ya. Sehingga tidak terjadi kemudian apa yang dilakukan oleh wali kemudian tidak ada dukungan dari pimpinan. Ya. Jadi rencana aksi yang tadi disampaikan oleh Mas Kakak memang sesuatu yang memang bagi kami menjadi hal yang memang harus dilakukan agar kemudian program-program yang disampaikan oleh Global Center tidak hanya sekedar program setelah dilaksanakan kemudian selesai, tapi kemudian ada tindak lanjut yang kemudian berkesinambungan dan terus-menerus seperti itu. Ya. Izin Bang, mungkin sedikit memberikan informasi juga buat teman-teman yang di luar di sana bahwasanya pelatihan dari Global Center awalnya memang yang membawakan adalah orang dari luar. Ya, betul ya. Betul kan? Orang kita masih ingat, masih bule-bule kita pelatihan gitu saat itu harus menggunakan intercom gitu kan. Menungguin translasi dulu gitu kan. Tetapi mereka juga melihat bahwasanya materi ini akan lebih mudah, lebih smooth ketika yang membawakan adalah orang Indonesia sendiri. Apalagi kalau yang membawakan adalah orang-orang pemasyarakatan. Ya, kita tahu bahwasanya Pak Barun, saya dan beberapa rekan dari pemasyarakatan, ada Mas Hidra, Mas Bambang dari Bapas juga ada gitu kan. Ada di sini ya. Ada di sini juga gitu kan. Nah, kita sapa juga. Itu diberikan kesempatan untuk membawakan materi dan melatih teman-teman pemasyarakatan. Saya masih ingat saat itu kita di Jakarta semuanya berkumpul, kita nggak menyangka bahwasanya kita diberikan kepercayaan oleh mereka untuk membawakan materi ini dan diberikan keleluasan untuk memodifikasi sesuai dengan pengalaman dan situasi yang ada di Indonesia secara kultur gitu Bang. Jadi akhirnya materi ini sangat-sangat adaptable banget gitu kan. Saya sendiri sampai begitu melihat, mereka begitu besar hatinya gitu ya, besar hatinya untuk memberikan kesempatan pada kita berkembang. Artinya ada exit strategi ya kalau bicara konteks di kerjasama itu. Jadi ketika mereka sudah tidak kerjasama lagi dengan kita sudah punya resources gitu, Betul punya sekali. SDM yang mumpuni untuk mentransfer knowledge ke teman-teman yang lain gitu kan. Pak Barun mungkin ada hal lain misalnya dari segi teknik sendiri misalnya kan nggak semua mitra kita itu mau merelakan ada TOT juga kan sebenarnya kan. Ya. Nah itu gimana Pak? Kalau apa yang kemudian dilakukan Global Center berkenaan dengan masalah TOT, saya pikir itu memang sebagai kan pihak mitra ini kan tidak akan selamanya ada. Ya, kita mau tidak mau kita juga harus membangun dengan model TOT yang sekarang sedang kita lakukan dan besok juga pekan depan juga nanti akan ada yang dengan pihak Bapas. Saya pikir itu menjadikan hal yang memang harus kita lakukan. Kita tidak bisa kemudian bersandar dengan keadaan yang biasa-biasa saja, tapi kemudian kita juga harus mempunyai inovasi, mempunyai hal-hal lain yang kemudian bisa kita kembangkan dan bisa kita lakukan ke depannya. Oke, baik. Artinya tadi kita sepakat bahwa kerjasama ini punya dampak yang sangat baik, yang sangat positif terhadap petugas itu sendiri maupun masyarakat secara umum. Nah, kalau kita bicara kerjasama, tentunya kan kita maunya berkesinambungan. Ya. Nah, saya mau tanya harapannya sih sebenarnya. Harapan ke depan, apa kerjasama ini sudah cukup atau perlu dilanjutkan atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan gitu? Karena tadi tantangan pemasyarakatan ke depan kan
tidak makin mudah, tapi makin berat ke depannya. Gimana terkait potensi ke depan? Apakah Pak Bahrun misalnya, sudahlah, sudah cukup, saya kan gitu kan. sudah jadi trainer nih, cukup lah misalnya gitu. Gimana Pak Bahrun? Saya pikir memang betul yang disampaikan oleh Mas Edward tadi bahwa perkembangan pemasarakatan ke depan kan memang kita juga harus bisa mengimbangi ya, mengimbangi dengan perkembangan zaman, sehingga kita juga harus bisa mengikuti itu semuanya, termasuk dalam hal pembinaan terhadap para napiter ini sendiri. Kalau mungkin boleh kita lakukan, barangkali kita juga perlu, barangkali mungkin kita belajar ke tempat lain, katakanlah mungkin ke dunia lain, ke negara lain maksud saya. Agar kemudian kita bisa membandingkan, artinya penanganan ekstremis kekerasan di sana dengan di Indonesia bagaimana sih, kayak gitu. Agar kemudian kita juga bisa mencari apa namanya yang barangkali mungkin relevan sama antara yang ada di negara lain dengan yang ada di Indonesia, yang bisa kita kembangkan. Tentunya itu semua yang bisa dalam arti tetap tidak melanggar mengenai hak asasi manusia dan sebagainya seperti itu. Dan saya ingat kalau nggak salah tahun 2017 atau 18 Bang. Pernah juga studi tour ke Australia dengan support dari Global Center. Bisa cerita sedikit Mas pengalamannya? Itu mungkin cerita awal mulanya ya Bang. Itu satu hal bagi saya melihat Global Center begitu wise, begitu bijak melihat permasalahan ini ya. Saat itu saya sempat mengutarakan pendapat saya kepada observer kegiatan dari Global Center bahwasanya sekali-kali kalau mau melakukan studi banding jangan hanya pejabat pembuat kebijakan saja deh gitu kan. Kami ini nih yang di lapangan sebagai pelaksana cobalah ikut diajak juga. Paling enggak kalau yang diajak pejabat-pejabat pembuat kebijakan itu ketika mereka kembali ke tanah air mereka akan memerlukan waktu dalam penyusunan regulasi. Sedangkan kami pelaksana yang di lapangan ketika kita melihat studi banding di sana apa yang kita lihat itu baik, bagus, kemudian adaptable, kita akan bisa bawa dan kita sesuaikan dengan kultur serta regulasi gitu kan. Dan akhirnya gayung bersambut. Itu saya sampaikan di 2017 saat itu di Cilacap dan akhirnya di 2018 bulan Oktober saya dengan beberapa rekan salah satunya Pak Bahrun ke Australia. Nah, di sana kita melihat bagaimana penanganan napi-napi terorisme high profile ternyata berbeda jauh dengan pemikiran kita gitu. Bagaimana di sana profesionalisme petugas, kemudian pendekatan standar minimum rule gitu kan. Kemudian pemenuhan hak mereka dari sisi perawatan begitu manusiawi, kita melihat, oh ini bisa kita terapkan gitu kan. Nah akhirnya kembali dari Australia di sana, kita sampaikan ke teman-teman di Pasir Putih saat itu transisi ya, proses transisi dari lapas umum menjadi lapas high risk terorisme gitu kan. Dan akhirnya benar-benar efektif Bang, benar-benar efektif. Jadi studi tirunya punya dampak ya. Artinya semoga ya sahabat pemasarakatan ke depan, mitra kita Global Center juga punya rencana ya untuk membawa wali-wali yang lain ya, wali-wali pemasarakatan yang lain untuk juga studi tiru sahabat masyarakat ke negara-negara lain yang bisa jadi contoh, ya kan, bisa contoh baik dalam penanganan narapidana kasus terorisme di dunia. Oke Bang, izin mungkin satu lagi harapan dari saya ya. Saya berharap bahwasanya kami ini dengan beberapa rekan yang ada di sini juga menjadi trainer. Saya berharap bahwa minggu lalu kita sudah melakukan TOT juga kepada wali-wali perempuan di lapas perempuan untuk menjadi trainer. Besar harapan saya ini, suatu hari nanti kita juga memberikan kesempatan buat wali-wali muda, panggung untuk mereka untuk menjadi trainer. Kita pun siap gitu kan. Dalam rangka regenerasi, kita juga siap untuk membantu mereka berkembang. Kita harus berikan kesempatan mereka untuk bisa mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal. Tanpa dukungan dari mereka pun yang muda-muda, kita juga akan melihat bahwasanya regenerasi wali pun juga akan mungkin berhenti gitu kan, ketika mungkin yang senior-senior juga tidak memberikan kesempatan. Semakin banyak wali yang terlibat dalam sebuah organisasi, sebuah PT pemasarakatan akan semakin baik. Jadi semakin kita kuat dan solid dalam kita melaksanakan tugas. Baik, Pak Bahrun, Mas Gaga, terima kasih banyak. Obrolan kita hari ini sekali lagi punya sangat sekali manfaat buat sahabat pemasarakatan di Indonesia. Nah, nanti sahabat pemasarakatan di part 2, nanti kita akan diskusi juga dengan mitra kita, Global Center on Cooperative Security atau GCCS kita kenal. Di part 2, kita akan confirm apakah dampak positif yang dirasakan oleh Pak Bahrun dan Mas Gaga ini juga mereka rasakan begitu. Jadi, sampai jumpa nanti di podcast Voice of Correction part 2 dengan mitra kita Global Center. Terima kasih. Sahabat pemasarakatan, podcast kali ini merupakan part kedua dari podcast kita sebelumnya yang terkait pembinaan narapidana kasus terorisme di Indonesia
dan kerjasama terkait penanganan narapidana terorisme di Indonesia juga. Nah, kali ini telah hadir bersama saya mitra kerjasama kita dari Global Center on Cooperative Security atau lebih dikenal dengan Global Center. Telah hadir bersama saya Mr. David Hughes. David, how are you? I'm doing very well, thank you very much. Thank you for having me. Okay, welcome to Indonesia. Thank you. And thank you for coming on our podcast. David, before we start, I heard that yesterday you went to travel to Bromo Mountain. Yeah. How did it feel? Bromo was great. It's my first time in Malang, which is an amazing place to be. There's a lot of beautiful scenery around here, and so we went up the mountain. Unfortunately, it was a bit hard to see anything because it was so cloudy because of the time of year, but it was still a great trip anyway. And I think you can also just look around in Malang City because it's one of the best city in Indonesia also. Yeah, absolutely. It's a very interesting place to be, so very happy to be here. Yeah. Okay, David, let's start about your organizations. Yeah. Not many prison officer in Indonesia knows well about Global Center. So can you explore more? What is Global Center or your organizations? Certainly. So the Global Center is an independent, non-profit organization, and we work to address the root causes of violent extremism. And one of the ways in which we do that is to work with different types of actors to improve the way in which they carry out counterterrorism measures and preventing violent extremism measures. And so we work with organizations like the United Nations, so international organizations at the higher policy level. We work with governments and different government departments like the DGC, the prison service. And we also work with community-based organizations, so grassroots organizations that are dealing with some of these challenges at the local level. And so there's a few different areas of work that we focus on. Beyond the multilateral engagement that I talked about around the United Nations, we also work to address the financing of terrorism, so working with governments and relevant agencies to address that challenge. And we also work with prison authorities, other agencies in the correction space, courts, for example, and probation services, to improve how terrorism is managed in that area. But across any of those areas of work, we really try to focus on inclusive partnerships, human rights-based solutions, and also connecting the various different levels. So bringing local expertise up to the international sphere, learning from local actors and community-based actors who are doing a lot of that work. But then also learning from that international sphere and trying to feed that expertise and those good practices down to the government and local levels as well. Yes. So when we start the collaboration between Global Center and DijenPas? So we started that collaboration back in 2015. And initially the program, which is the Countering Violent Extremism in Prisons program, was born out of an organization, a platform called the Global Counterterrorism Forum. Okay. And at that time, the Global Counterterrorism Forum's Detention and Reintegration Working Group was co-chaired by Indonesia and Australia. And through that cooperation, the Global Center worked with Indonesia, as well as a few other countries, Morocco and Kenya, to develop this program, which aims to support prison authorities and prison staff themselves to optimize their approach to the management of terrorism and violent extremism in the corrections space. And of course, this was a point in time around 2015 when prisons had been dealing with this challenge more and more of how to manage terrorism offenders within prisons. But with the rise of ISIS in Iraq and Syria, that really increased the number of people around the world who had become involved with those types of groups, and asked, or generated a number of questions for governments around
how they can best manage that population when they come home, and rehabilitate and reintegrate them into societies. So these are some of the questions and some of the issues that the Countering Violent Extremism in Prisons program aims to address. So what kind of program that you support to Dijenpas? Like I heard that you help many training to wali and also to probation officer. What kind the program that you run with Dijenpas? That's right. So the program itself may focus on technical assistance, so it may be to do with developing policies, guidelines, practices to improve how terrorism offenders are managed. But a lot of the work that we do is very much focused on prison staff or corrections staff more broadly. So in Indonesia, the program has developed a advanced training for prison officers dealing with terrorism offenders at high security prisons, a training for female officers dealing with female inmates associated with terrorism or convicted of terrorism. And we are also now working with probation officers. So we have developed a training or are in the process of developing a training for probation officers who are dealing with terrorism risk clients. And so supporting their approaches to rehabilitating and reintegrating those offenders. And so this is a very collaborative process of designing the material. We work very closely with the prison officers themselves, with probation officers, to get all of their expertise and input and encapsulate it in this training, which can be used for those officers to support them. Oke, so jadi sahabat pemasyarakatan, kerjasama Dijenpas dengan Global Center ini ternyata sudah berlangsung cukup lama, dari tahun 2015. Kemudian juga sudah banyak sekali peningkatan kapasitas atau program-program yang dijalankan. Salah satunya diantaranya adalah pelatihan bagi wali. Walinya terbagi dua, itu wali untuk wali laki-laki dan juga wali yang menangani narapidana kasus perempuan gitu. Kemudian juga ditingkatkan kembali juga dengan pelatihan bagi petugas PK Bapas yang saat ini juga sedang berlangsung gitu. Okay, David, my next question may be about how Dijenpas running the program for terrorism inmates. If you can compare to other countries, is Indonesia is a good example to run the program, or maybe you have another idea about that? I think that since we started working in Indonesia or with Indonesia in 2015, the DGC has devoted a lot of attention to improving the way in which terrorism offenders are managed. And when we first started working here, I think that it would be fair to say that there was a lot of focus on security, ensuring the reduction of risk in dealing with terrorism offenders, which is of course very important. I think in the past several years, what we have seen is an increasing focus on rehabilitation as well. So the revitalization of the prison service in 2018, I believe, set certain security conditions and benefits to prisoners according to the classification of prison that they are in, with a strong focus on moving prisoners down the security classification and rehabilitating them through that process. And so I think that the DGC has spent a lot of time and effort on incorporating various international guidelines as well, including the Mandela Rules, the standard minimum rules for the treatment of prisoners, the Bangkok Rules, the rules for the treatment of female offenders, and non-custodial measures, and really supporting officers to understand why those rules are important in the management of terrorism offenders. There's lots of other areas where I think that Indonesia has developed good approaches, which we can talk about further. Yes, and I think that there is a number of key practices and approaches that Indonesia has taken that are important to recognize. So Indonesia and the DGC works very closely with civil society organizations.
So organizations like the Center for Detention Studies provides very useful research and analysis to support the development of regulations around managing terrorism offenders. And the DGC has been very open about that and has really drawn on that expertise of those types of organizations. But also in rehabilitation and reintegration of terrorism offenders. The DGC works with organizations like ADA and YPP to provide intervention support to help terrorism offenders rehabilitate and reintegrate back into their communities. And I don't think all prison services necessarily do that. To greater or lesser extent, some do and some don't. But I think the willingness of the DGC to engage and coordinate with those organizations is really important. Ya, sahabat pemasyarakatan, kemarin di part 1, para wali terutama Pak Bahrun dan Mas Eka juga mengkonfirmasi ya bahwa keterlibatan para pihak atau multi-stakeholder approach itu juga penting dan terlaksana dengan baik di Indonesia. Nah, ini Pak David atau Mas David juga mengkonfirm itu, gitu loh, mengkonfirm bahwa keterlibatan multi pihak itu juga menjadi keunggulan Indonesia dalam penanganan narapidana, khususnya narapidana kasus terorisme. Okay, David, my next question about your program. In part 1, Bahrun and also Gaga mentioned about the unique training methods from global centers. They mentioned about the individual action plan is very useful for them in develop some programs in prison. So, what do you think? Yes, I think that the real focus of the program in being training for staff is really engaging as much as possible with those officers that are doing the work on a daily basis, learning from them and understanding what they will find most useful to support them in their role. So some officers are maybe very new and have not experienced working with terrorism offenders before, or any offenders before if they are new to the role. Others may have a lot of experience in doing this, which is informal experience. And so by getting a lot of input and a lot of feedback, really prioritizing and valuing their experience, I think that's what makes the training so useful for officers. And so, as mentioned, the action plans that we ask trainees to put together are really intended to put that training into practice, so that it's not just being just in a theory, classroom. Yes, not just theory, not just talking about what is interesting. But then actually going back within the prison and using those practices and using that new knowledge and understanding. And so we also follow up with those officers a few months down the line to understand whether what they've been doing and what they've been implementing from the training has been effective, whether they have seen any differences, whether they feel that it is easier for them to engage with terrorism offenders, and so on. Ya, jadi sahabat pemasyarakatan, tadi kita berbicara sedikit, kemarin di part 1 misalnya para wali menyebutkan bagaimana sih sebenarnya menariknya atau uniknya pelatihan, metode pelatihan yang dilakukan bersama dengan Global Center. Dan salah satunya adalah personal action plan atau rencana aksi pribadi yang dimuat oleh masing-masing peserta di akhir pelatihan. Dan rencana aksi tersebut nanti akan dicek oleh para trainer dan Global Center juga 3 bulan berikutnya biasanya, apakah action plan ini berjalan atau tidak. Nah, ini mungkin salah satu keunggulan yang menyebabkan kerjasama kita dengan Global Center menjadi menarik bagi para peserta. Gitu. Okay, David, maybe it is my last question about the cooperation, future cooperations between DijenPas and Global Center. Is it will continue or? Yes, so I think that over the course of the coming years, one of the key things that we should be focusing on is building upon what we have achieved so far in terms of developing and the DGC adopting the advanced training for prison officers, but also connecting those efforts together. So the work with prison officers and probation officers, of course, those are 2 very interlinked areas that we can do more to connect together. But also
working towards connecting different initiatives. So not just Global Center and DGC's initiative, but also other organizations as well. There's a lot of great organizations working in this space. We've mentioned a few of them already. What we can do is try to ensure that those initiatives don't overlap and really build upon each other. I think that that's something that we can really focus on doing in the next few years. Maybe for next 3 or 5 years, the collaboration will continue. I hope so. Okay. Maybe longer. Oh, longer, oke. Jadi sahabat pemasarakatan, David sudah mengkonfirmasi bahwa kerjasama ini sangat bermanfaat untuk di Jenpas dan juga Global Center. Dan ini dikonfirmasi bahwa akan terus berlanjut dalam topik-topik atau kerjasama yang sudah ada, kemudian juga akan berkembang dengan kerjasama di bidang atau area berikutnya. Oke, David, thank you so much for coming to our podcast. I think it's very useful for us dan to sahabat pemasarakatan all over Indonesia. Oke. Thank you very much. Thank you so much. Thank you for having us. Baik, sahabat pemasarakatan, terima kasih sudah menyaksikan podcast part 2 dari topik penanganan narapidana kasus terorisme dan kerjasama dengan Global Center on Cooperative Security. Sekali lagi, jangan lupa like and subscribe YouTube channel PAS TV di Jenpas. Sampai jumpa.